Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pambudi, peserta pelatihan BCKS tahun 2025, Angkatan 1, kelas 5, BPP Lembang, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil pengerjaan tugas mandiri LK4, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pinggir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, yaitu guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaan kasus 4. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Seharusnya Tari berani menegakkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan nilai moral yang diajarkan di sekolah, walaupun terjadi dilema moral. Dalam mengambil keputusan, kita harus mengambil 9 langkah analisis. Untuk itu kita harus menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya adalah kejujuran dan kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya Bu Sri, Tari, Nina, dan Rara. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Faktanya adalah bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan dan Tari melihat bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Dan 3, Rara adalah teman dekat Tari. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah kebenaran PS atau versus kesetiaan. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Langkah berikutnya adalah langkah ketujuh. Adakah opsi lain yang bersifat kreatif, adil, dan bijaksana yang bisa dilakukan? Ada, yaitu bahwa Tari bisa mengajak Rara berbicara empat mata dan menasihatinya agar mau mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisa kasus 4? Jawabannya adalah, keputusan adalah memanggil Rara dan Tari untuk pertemuan tertutup, menjelaskan kesaksian Tari sesuai yang dilihatnya, meminta Rara mengembalikan dompet tersebut ke Nina melalui saya, dan tidak mempublikasikan bahwa Rara adalah pelakunya. Tetapi Rara mendapat teguran lisan dan memperingatkan agar tidak mengulang perbuatan yang sama. Dompet dikembalikan kepada Nina tanpa diberitahu siapa yang mengambilnya. Saya menegaskan kepada Rara bahwa perbuatan Rara bisa mencoreng nama baik sendiri dan merusak mental diri sendiri. Saya akan menasihati Rara bahwa tindakan Tari memberikan kesaksian semata-mata demi kebaikan Rara sendiri, bukan tindakan menjatuhkan nama baik teman. Sebagai tindakan preventif, saya menghimbau kepada seluruh siswa agar menjaga barang berharga miliknya dengan baik. Langkah ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Jawabannya adalah,
Pelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan ini adalah agar setiap pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan dan hak orang lain agar dilakukan dengan cermat dan tidak terburu-buru, walaupun sudah ada fakta dan bukti yang sudah jelas. Tujuannya adalah agar tidak melanggar privasi orang lain. Demikian itu yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.